Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mengizinkan kita sama berkumpul di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir, dan ini adalah kebutuhan pokok kita di dalam kehidupan dunia dan akan kita rasakan kenikmatannya di dalam dunia ataupun sampai akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufiknya untuk sama-sama istiqamah di dalam majlis yang mulia ini, dan mudah-mudahan keistiqomahan ini betul-betul memberikan kita suatu anugerah yang besar, dengan kita bisa selalu mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semua di antara kita tahu jadwal saya di malam minggu ketiga ini membahas sirah nabawiyah. InsyaAllah kita akan mulai kembali membahas sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam hari ini judulnya pertolongan Allah dan keajaiban-keajaiban yang Allah tampakkan di dalam diri atau di dalam zatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal oleh para ulama ahlul hadis dan sirah dikenal dengan irhas. Irhas itu suatu keajaiban-keajaiban yang ada di dalam diri Nabi sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Tapi kalau setelah Nabi diangkat jadi Nabi namanya mukjizat. Tapi kalau sebelum diangkat jadi Nabi itu namanya, kalau satu irhas, kalau dua irhasain, kalau tiga irhasat. Ya, InsyaAllah judul sirah malam hari ini akan berkaitan tentang pertolongan Allah dan keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan di dalam zat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Ayuhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan yang menyaksikan kajian ini melalui live streaming, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan pemahaman yang baik buat kita, dan mudah-mudahan apa yang kita akan simak lebih menambahkan kecintaan kita kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasannya dari zaman penciptaan Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, bahkan sampai kita saat ini dan nanti sampai hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan keturunan Bani Adam atau yang dikenal dengan manusia, yaitu kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan metode cara untuk melaksanakan kehidupan ini. Allah menurunkan segala peraturannya, segala caranya, segala petunjuknya untuk segenap anak keturunan Bani Adam. Dan juga kita tahu di dalam penurunan petunjuk-petunjuk Allah itu ditujukan untuk setiap manusia yang saat mengamalkannya dan dia mengerjakannya dan dia patuh kepada aturan-aturan tersebut, dia akan beruntung, dia akan bahagia, dia akan sukses, dia akan merasakan kenikmatan dunia akhirat. Dan juga kita semua tahu bahwasannya di saat Allah menurunkan metodenya atau risalahnya atau wahyunya, itu selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan sesosok orang, sesosok hamba yang terbaik, yang mengemban wahyu itu, yang mengemban petunjuk itu, yang membawa petunjuk itu untuk menunjukkan cara mengerjakannya, untuk menjadi contoh, untuk menampakkan cahaya petunjuk Allah itu, agar ketika sudah ada contoh akan petunjuk-petunjuk yang telah diturunkan Allah melalui kitab-kitabnya, maka sesosok itu akan menjadi contoh, akan menjadi model,
akan menjadi cara untuk kita praktekkan apa yang diturunkan daripada petunjuk-petunjuk itu atau daripada aturan-aturan itu. Sebagai contoh gampangnya, kita tidak pernah melihat ada satu negara, ada satu kelompok, ada satu tongkrongan, ada satu perusahaan besar yang dia dengan semena-menahnya membuka itu semua tanpa dia membuat dulu pikiran-pikiran tertentu. Dia akan membuat aturan-aturan tertentu, dia akan membuat cara undang-undang tertentu, dia akan membuat cara sistem-sistem tertentu. Setelah itu dia akan adakan yang namanya orang-orang yang bekerja keras untuk menunjukkan petunjukan itu, menghabiskan segala apa yang ada di dalam diri orang tadi untuk supaya bisa mengajak banyak orang dengan contoh yang telah dia terapkan. Supaya apa? Supaya orang ikut pemasukan atau orang mengikuti apa yang berada di dalam pemikiran mereka. Tidak akan pernah terjadi sosok pemain bola yang hebat, sesosok pemain bola yang handal, kecuali setelah dia tahu dulu cara main bola yang benar itu seperti apa. Cara main bola itu telah diatur dalam undang-undang persepak bolaan. Betul atau tidak? Yang namanya kalau engkau mau dibilang menang, masukin bolanya harus ke gawang musuh. Betul atau tidak? Terus harus ada namanya kiper. Harus ada yang namanya dipikir tuh pikiran-pikiran untuk supaya permainan itu bisa dijalankan. Setelah pemikiran cara main bola itu dibuat, contoh gampangnya, kira-kira kalau cuman ada petunjuknya cara main bola tapi nggak ada pemerannya, bisa nggak orang tertarik jadi ikut main bola? Bisa nggak orang tertarik jadi ikut mau melaksanakan pertandingan bola? Enggak. Maka dari sunnatullah, dari akal pikiran kita udah tahu yang namanya peraturan ketika dibuat, yang namanya metode ketika dibuat, yang namanya sistem ketika dibuat, harus ada sesosok orang-orang yang mencontohkan metode itu. Harus ada orang-orang yang melaksanakan metode itu. Aula, betul atau tidak? Maka begitulah hidayah dan kebaikan yang ada di alam semesta ini. Tidaklah Allah turunkan hidayah dan kebaikan itu melalui kitab-kitabnya, melalui kitab-kitab sama yang kita kenal. Dari sebanyak kitab yang Allah turunkan, 4 yang wajib kita kenal, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Tidaklah Allah turunkan petunjuk-petunjuk itu kecuali Allah akan tampilkan juga bersama petunjuk itu para nabi dan rasul. Betul? Wa subhanallah, kalau jeleknya manusia di dalam membuat peraturan atau membuat satu sistem, untuk membuat sistem itu benar-benar terjalan dan bisa dirasakan oleh banyak kalangan, dia akan ciptakan dulu lawannya. Dia akan ciptakan dulu lawannya, dari penipu misalkan, atau kebobrokan di dalam satu tempat, atau sebuah hal, atau sponsornya dulu dia ciptakan. Seperti bola tidak akan laris kalau misalkan tidak ada dulu yang mensponsorinya. Betul atau tidak? Bayangkan ketika sistem itu nggak ada dananya, nggak ada sponsornya, maka itu sistem nggak bakal bisa menyebar. Nah, itulah jeleknya punya manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha sucinya tidak mungkin membuat yang namanya peraturan Allah di dalamnya ada kekurangan. Maha suci Allah. Tapi yang kita temukan dari banyak petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan, sering sekali banyak kekosongan, kekurangan. Maka pada hakikatnya kekurangan yang terjadi daripada pelaksanaan akan setiap petunjuk-petunjuk Allah itu bukan dari salahnya peraturan atau sistem yang Allah buat, tapi salahnya yang paling besar adalah orang-orang yang menganut pemahaman itu, atau orang-orang yang ketika melaksanakan pemahaman itu yang dia tidak benar-benar mempraktekkan petunjuk Allah sesuai orang-orang atau para nabi dan rasul yang telah Allah jadikan contoh untuk melaksanakan petunjuk tersebut. Jadi kita memahami dari artikel yang singkat tadi bahwasannya kebobrokan yang terjadi di dunia ini atau kebobrokan yang terjadi di kehidupan manusia itu di saat manusia jauh dari zat orang atau dari zat utusan-utusan Allah yang mengemban wahyu tersebut, baik itu bernama nabi dan rasul atau khalifah nabi dan rasul, yang mereka memiliki kekoneksian hati yang kuat kepada Allah dan mereka bersungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang menjadi petunjuk Allah. Kalau manusia jauh dari dua tadi, dari utusan Allah atau khalifah Rasulullah atau khalifah para nabi-nabi Allah, maka terjadi yang namanya kebobrokan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menjalankan kehidupan sesuai aturan yang telah Allah berikan. Betul?
Bahkan bobroknya manusia sampai pada batasan mereka ketika udah jauh daripada zat-zat atau sosok-sosok manusia terbaik yang telah memahami petunjuk-petunjuk Allah dengan sebenarnya dan telah mempraktekannya, ketika mereka jauh daripada nabi-nabi itu, atau mereka jauh daripada sosok pewaris nabi itu, mereka sampai pada batasan bisa dengan hawa nafsu mereka, dengan akalan pikiran mereka yang sempit, yang dangkal, merubah setiap peraturan kitab-kitab suci Allah. Dan Allah jelaskan itu di dalam Al-Quran. Berapa banyak orang yang berani sekali merubah Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Dan uniknya, wa minal ajab, itu keadaan terjadi ya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Perubahan-perubahan itu atau bobroknya manusia di saat itu. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala pengen melestarikan kebaikan di muka bumi, dan Allah pengen selalu menjadikan hamba-hambanya menjadi orang yang selalu mendapatkan hidayah, dan Allah subhanahu wa ta'ala pengen selalu menjadikan hamba-hambanya manusia yang baik, Allah kemudian mengetahui dengan ilmunya yang maha luas, dengan maha kasih sayang yang luas, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sosok yang akan menjaga metode yang Allah subhanahu wa ta'ala telah buat, menjaga sistem yang Allah subhanahu wa ta'ala akan terapkan di muka bumi, dan sosok ini akan membawa suatu metode yang beda dari metode-metode sebelumnya. Kalau metode-metode sebelumnya itu hanya untuk orang-orang tertentu dan dari suku-suku tertentu. Sebagaimana kita tahu, setiap nabi diutus untuk kaumnya, setiap nabi diutus untuk kaumnya. Betul atau tidak? Maka metode yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terjadi khusus untuk para suku-suku itu, bisa cocok dilaksanakan oleh para suku-suku itu. Tapi ketika Allah ingin melestarikan petunjuknya, Allah ingin melestarikan kebaikannya, diperuntukkan untuk setiap suku, diperuntukkan untuk seluruh manusia sampai akhir zaman tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih sosok yang akan mengemban amanat yang berat itu, memilih sosok yang akan membawa petunjuk, yang akan membawa hidayah bagi setiap suku sampai hari kiamat, adalah sosok baginda Nabi Muhammad. Adalah sosok Nabi kita yang agung, Syafi'ul Musyafa' Habibuna Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Karena tugas Nabi itu jauh lebih besar dari tugas-tugas Nabi terdahulu, karena tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tugas yang lebih luas, lebih lebar, lebih bisa dirasakan kenikmatannya oleh berbagai macam kalangan suku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin melahirkan atau mewujudkan sosok Nabi Muhammad ke alam semesta ini, pastilah mukjizatnya, keajaibannya tidak sama dengan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain. Tidak sama seperti mukjizat-mukjizat Nabi sebelum Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa barakatuh. Maka kita temukan di dalam kitab sirah ajaib wa gharaib, keajaiban-keajaiban dan keagungan-keagungan bukan saat Nabi lahir, bahkan sebelum Nabi dilahirkan jauh-jauh hari, sebelum, bahkan keajaiban ini sebelum kakeknya Nabi, bahkan dari zaman Nabi Adam, keajaiban itu telah ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari tulang rusuk ke tulang rusuk, daripada nabi ke nabi, sampai pada puncaknya dilihat dari wajah ayah Rasulullah bernama Abdullah, cahaya yang begitu sangat dahsyat di dalam wajahnya. Yang cahaya ini pada hakikatnya setelah ada di kakeknya, di kakek-kakeknya, sampai Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita semua tahu, ketika Nabi Adam diciptakan, dalam beberapa riwayat, malaikat selalu mengiringi Nabi Adam dari belakang. Sehingga Nabi Adam bertanya, "Ya Rabb, ini malaikat ngapain ngikutin terus dari belakang?" Beliau kaget juga, dan beliau heran juga dan penasaran, ada apa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia sedang mengikuti cahaya yang ada di belakang. Ya Allah, aku pengen melihat cahaya itu lebih dekat, pindahkan coba ke depan. Dipindahkan ke jidat Nabi Allah Adam, maka yang tadinya malaikat ngikutin dari belakang, sekarang semuanya ngikuti dari depan. Cahaya apa itu? Cahaya nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Dan cahaya itu sangat tampak dan sangat jelas ketika cahaya itu nempel di wajah Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan cahaya itu dan bisa dilestarikan dalam hati kita cahaya itu. Wa subhanallah, ja'a fi sirah, dan diriwayatkan di dalam beberapa kitab sirah, Rasulullah punya kakek siapa namanya? Abdul Muttalib.
Abdul Muttalib suatu hari beliau pernah pergi ke Syam, berdagang di Syam. Ketika beliau berdagang di kota Syam, maka ada salah satu haber atau orang yang alim di dalam kitab-kitab terdahulu, atau cek orang mah nama zaman kita bahasanya kiai, tapi dari kalangan kitab-kitab terdahulu yang dia mengerti betul tentang tanda-tanda kenabian. Yang kiai ini dia betul-betul faham betul tanda kerasulan, tanda kenabian melalui kitab-kitab yang pernah dia baca. Ketika dia pertama kali ketemu dengan sosok kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muttalib, dia langsung faham. Apa kata si orang rahib, kata orang habar tadi? Dia mengatakan ini orang membawa sir tentang sosok Nabi akhir zaman. Sesosok orang ini membawa sir Nabi akhir zaman. Apa yang dia lakukan? Dia datangi Abdul Muttalib dan dia katakan, "Ya rajul, as'alak, aku boleh bertanya samamu?" Kata dia, "Naam, boleh." "Min aina anta?" Dari mana kamu? Katanya. Maka Abdul Muttalib mengatakan, "Ana min Quraisy." Dia bilang, "Saya min Quraisy." "Apakah kamu tahu kamu Quraisynya dari keturunan mana?" Karena Quraisy itu ada bermacam-macam juga. Maka dia mengatakan, "Min Bani Hashim." "Min Bani?" La, kata dia. Enggak. "Apakah kamu sudah menikah?" Dia bilang, "Belum." "Apakah benar? Aku kira kamu dari Quraisy, dari karangan Bani Zahra," kata dia. Dari karangan keturunan Bani Zahra. "Apakah kamu sudah menikah?" Kata Abdul Muttalib, "Enggak." "Kenapa?" Dia bilang, "Sebentar, kalau kamu izinkan, boleh nggak aku ngecek kamu punya postur tubuh?" Lihat nih, kiai dulu udah ngelihat tanda-tanda Nabi besar Muhammad SAW dari tubuh kakeknya. Sehingga orang tadi bilang ke kakeknya Nabi bernama Abdul Muttalib, dibilang, "Boleh nggak aku ngecek postur tubuhmu? Aku pengen lihat." Kata kakeknya Nabi SAW bernama Abdul Muttalib, dia bilang, "Silahkan, cuma dengan satu syarat, jangan engkau lihat aurat yang ada dalam diriku." Ajib, belum ada Islam, Nabi belum diutus, tapi kakek Nabi udah punya rasa malu. Kakek Nabi udah punya rasa hormat, udah punya rasa bahasa kita tuh iffah, harga diri, udah ngerti. Kenapa? Karena kita tahu ini bukan sembarangan kakek, ini kakek baginda Nabi Muhammad. Allah pilih khusus orang-orang yang akan Nabi dilahirkan dari tulang rusuknya atau daripada keturunannya, dari darah dagingnya, pastilah orang-orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau berbicara tentang kakek Nabi, tentang ayah Nabi, coba pahamkan kakek siapa dia, ayah siapa dia. Maka kalau mau bicara tentang ayah Nabi, kakek Nabi, bicara dengan zauk, bicara dengan rasa. Cukup kita ketahui ini kakek Rasulullah, ini ayahnya Nabi Muhammad, uskut, diam. Selebihnya gak usah banyak omong, gak usah engkau pikirkan dia kemana setelah itu, dia neraka atau syurga. Uskut, ta'adab bih, beradablah. Karena mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah. Al-inayah min fawq, pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kiai tadi atau para pemuka agama kitab-kitab terdahulu itu, dia mulai perhatikan salah satu postur tubuhnya, dan dia lihat di lubang hidungnya. Di lubang hidungnya Abdul Muttalib. Setelah dia lihat lubang hidungnya Abdul Muttalib, dia mengatakan, "Ya rajul, inna fi yadikal yumnal muluk wa fi yadikal ukhra nubuwah." Ketahuilah, kamu ini memiliki di dalam tangan kananmu kerajaan, dan di tangan salah satu tanganmu yang lain memiliki kenabian. Maka aku wasiatkan kepada engkau. Saat itu Abdul Muttalib belum nikah, tapi dia tahu Nabi yang dia baca dalam kitab-kitabnya terdahulu dan kitab yang masih ada belum dirubah tangan manusia. Dia mengatakan Nabi itu akan terlahir dari Bani Zahra. Maka nikahlah dengan perempuan dari keturunan Bani Zahra. Pulang dia dengan keadaan yang seperti itu, dengan keadaan gembira, dengan keadaan dia deg-degan juga. Akhirnya dia nikah dengan Bani Zahra, tapi yang keluar bukanlah Rasulullah, tapi yang keluar adalah ayahnya Rasulullah bernama Abdullah, ya. Karena beliau walaupun bagaimanapun memang bukan orang yang dikehendaki oleh Allah untuk jadi abun Nabi, tapi beliau menjadi jaddun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu Abdul Muttalib ini memiliki cahaya yang begitu sangat dahsyat. Itu kita bisa dapat ceritanya yang lain daripada kesaksian Habasyi atau kesaksian raja Habasyi lagi. Kesaksian raja yang membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah, raja siapa namanya? Abraha, Raja Abraha. Kita ketahui ceritanya di dalam kitab-kitab sirah. Raja Abraha adalah
Seraja yang datang ke kota Mekah pada saat itu dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia ingin menghancurkan Ka'bah dan dia sudah menyiapkan bala tentaranya dengan gajah-gajah yang besar, dan ketika dia sedang duduk di singgasananya, tiba-tiba dia dapat laporan dari ajudannya yang berada di dalam kemah. Dia katakan, "Ya Abraha, ya Malik Abraha, di depan ada pembesar kafir, ada pembesar orang Quraisy ingin bertemu denganmu." Pada sebelumnya datang juga utusan-utusan yang negosiasi dengan Abraha, tapi Abraha tetap di dalam singgasananya, dia nggak berdiri, dia nggak menghormati sebagaimana yang harus dihormati. Tapi ketika Abdul Muthalib masuk ke dalam kemah, maka Abraha berdiri, dihormati, dia agungkan, dan dia bahkan mempersilahkan Abdul Muthalib untuk duduk persis di depan dia di atas kursi. Kenapa? Karena Abraha melihat sosok wibawa di dalam diri Abdul Muthalib, keagungan, kewibawaan, cahaya yang besar. Akhirnya Abraha mulai takut, gemetar. Tapi ketahuilah, ketika Abdul Muthalib datang menghadap Abraha, ternyata tujuannya bukan untuk supaya Abraha menyetop para bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Bukan itu. Apa kata Abdul Muthalib? Kata Abdul Muthalib, "Wahai Abraha, tadi ajudan-ajudanmu banyak mengambil onta-onta milik kami. Tolong kembalikan onta itu." "Hah?" kata Abraha. "Ini kamu yang benar. Saya udah takut sama kamu, saya udah menghormatin kamu, saya kira kamu ngajak negosiasi supaya saya nggak nyerang Ka'bah. Tapi kamu malah minta onta-onta yang diambil sama ajudan saya. Ini musmagul." Kata Abdul Muthalib, karena beliau ini orang cerdas. Lagi-lagi saya kasih judul ini ceramah atau ini cerita tentang pertolongan Allah bagi Nabi Muhammad dan mukjizat, menunjukkan Abdul Muthalib adalah orang yang cerdas. Melalui pertolongan Allah, dia nggak mau ngajak Abraha untuk memahami tentang Ka'bah, karena dia nggak iman sama Ka'bah. Abraha nggak bakal ngerti, mau diajak dalil tentang kemuliaan Ka'bah, dia nggak paham juga. Maka saya nggak pantas ngajak orang yang bicara pada suatu perkara yang dia nggak paham. Jangan ngajak anak kecil tentang pembicaraan anak SMP. Orang di SD aja belum, mau diajak ngobrol tentang SMP. Ketemu sama anak umur 2 tahun, 3 tahun baru bisa bicara. Anak saya nama Zen, kalian bilang, "Zen, 10 kali 10 100. Paham gak dia? Hah? Paling digitin doang itu sama dia. Orang dia gak paham, gak ngerti, apalagi mau meyakini orang dia paham aja enggak. Begitulah cerdasnya kakek Nabi SAW. Dia gak mau ngajak Abraha untuk berbicara tentang Ka'bah, karena Abraha gak ngerti Ka'bah itu apa. Dan Abraha nggak tahu itu tradisi daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim dan tradisi daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka dia mengatakan, ketika Abraha mengatakan, "Kenapa engkau tidak menolong Ka'bahmu?" Jawaban Abdul Muthalib apa? "Wahai Abraha, ketahuilah, Ka'bah itu punya Tuhannya. Biarkan Tuhan yang menjaga Ka'bah itu. Tapi aku adalah Tuhannya para onta. Biarkan aku mengurus onta." Artinya Rabba yang mengurus onta, aku pemilik onta, biarkan aku mengurus ontaku. Tapi itu Ka'bah punya Tuhannya, biarkan Tuhan yang mengurus Ka'bahnya sendiri. Dan dia ngeluarin syair yang begitu panjang dan terkenal. Ada beberapa syair yang diungkapkan oleh Abdul Muthalib. Pada intinya syair itu berkata, kalau aja seorang ibu tidak rela ketika dia punya rumah atau tempat diganggu orang lain, gak mungkin sekelas ibu yang biasa saja dan lemah itu tempatnya diganggu dia diam. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala, hasya lillah, saya tidak pernah mengetahui Tuhan saya akan menciptakan atau membiarkan orang-orang yang akan mengganggu rumahnya. Maka terjadilah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tayran tarmihim bihijaratim faja'alahum hancur. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, lihat bagaimana pertolongan Allah kepada kakek baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kejadian itu, beliau kemudian punya anak namanya Haris, pernikahan hasil daripada Bani Zahra. Ketika beliau punya anak satu Haris, beliau melihat kehidupan orang-orang yang ada di Mekah mulai sulit, mulai susah, air ditemukan mulai susah. Maka beliau mulai mencari di mana ada air Zam-Zam yang pernah terdengar oleh kakek moyang mereka. Katanya di sekitaran Ka'bah ada air Zam-Zam. Digali 1 sumur nggak ketemu, digali 2 sumur lagi nggak ketemu, digali 3 sumur, 4 sumur nggak ketemu. Sampai beliau merasa lelah dan melihat para penduduk Ka'bah itu merasa kehausan dan lain sebagainya, hanya didapatin air-air sedikit, itu pun tempatnya jauh. Maka beliau bernazar sama Allah, "Ya Allah, andai kata engkau muliakan aku memiliki 10 anak dan mereka tumbuh dewasa, bisa menjagaku, maka aku akan relakan demi untuk menemukan air Zam-Zam itu, atau demi untuk bisa mendapatkan air Zam-Zam bagi penduduk kota Mekah, aku bernazar, aku akan sembelih salah satu dari anakku."
Ternyata nazarnya ini dikabul sama Allah. Beliau punya anak laki-laki 10. Pada realitanya anak beliau 16, 6 perempuan, 10-nya laki. Ini semua kita harus hafal nih, paman-paman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lahirlah 10 anak dan semuanya tumbuh dewasa. Ketika semuanya tumbuh dewasa, beliau ingat akan nazarnya. Dipanggillah semua anaknya, dan Abdullah ayah Nabi adalah anaknya yang paling bungsu dan paling disayang. Karena paling ganteng, paling lucu, paling buat beliau semangat sebagai seorang ayah. Dan ketika itu dipanggil 10 anaknya, dibilang sama Abdul Muthalib, wahai anak-anakku, ayah dulu pernah berjanji sama Allah, ayah dulu pernah berjanji sama Tuhan, bernazar, kalau kalian sudah tumbuh besar semuanya, ayah akan merelakan salah satu nyawa di antara kalian untuk disembelih. Kata anaknya, kaifa nasna? Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Siapa yang kau akan pilih, wahai ayahku? Kata ayahnya, ya sudah, kamu ambil qidhan atau qadahan, satu bejana. Satu bejana, semua orang ambil bejana, letakkan nama kalian satu-satu di dalam bejana itu, terus hancurkan bejana itu di depan salah satu berhala yang ada. Lihat, ketika itu berhala nanti dihancurkan, kalau ada yang keluar namanya, itulah yang akan disembelih. Jadi ditaruh di dalam setiap bejana, dilempar pakai panah dari jarak jauh, dipanahin. Kalau panah tadi mengenai salah satu, jadi disusun gitu, kelihatan panahnya. Kalau yang pecah keluar namanya, itulah yang harus disembelih. Ternyata setelah itu dilakukan, keluarlah nama Abdullah. Allah. Tapi beliau adalah orang yang menjaga amanat. Beliau adalah orang yang menepati janji. Dipersiapkan segala macam, mau disembelih Abdullah. Abdullah mau disembelih. Ketika mau disembelih, datanglah salah satu ulama atau bisa dibilang kiai lah pada saat itu yang paham kitab-kitab terdahulu. Dia bilang sama Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, jangan engkau sembelih. Karena kalau engkau sembelih Abdullah, aku khawatirkan orang-orang setelahmu akan melakukan hal yang serupa. Maka kehidupan di Mekah nanti akan habis. Banyak orang yang disembelih oleh ayahnya. Jangan engkau lakukan itu. Tapi untuk menutupi nazarmu kepada Allah, datanglah kepada salah seorang ustadzah, cek orangnya, orang pintar perempuan, datang sama dia, tanyakan sama dia, kalau dia nyuruh untuk engkau sembelih Abdullah, sembelih Abdullah. Kalau tidak, jangan engkau lakukan. Akhirnya Abdul Muthalib datang ke itu perempuan. Singkat cerita, perempuan tadi bilang, wahai Abdul Muthalib, kamu siapkan 10 ekor onta untuk kamu sembelih. Tapi sebelum kamu nyembelih ekor onta tadi, bikinlah nama Abdullah dengan nama onta tadi dan kau kocok. Kalau nama yang keluar nama Abdullah, maka jangan engkau sembelih Abdullah, tapi tambahkan ontamu. Jadi 10 lagi. Dan kalau engkau kocok lagi, keluar lagi nama Abdullah, tambah terus. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau pulang ke rumah, beliau lakukan apa yang dilakukan, dikocok. Ternyata pas beliau kocok, keluar nama Abdullah, bukan onta. Akhirnya beliau tambah jadi 10. Terus 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100. Makanya dikenal nyawa Abdullah digantikan oleh Allah dengan 100 unta yang manfaatnya dimakan oleh orang banyak. Dia nggak jadi disembelih. Ketika keluar yang ke-11 kocokan bernama Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib belum terlalu yakin, dikocok lagi yang kedua, keluar nama Abdullah, ketiga keluar nama Abdullah, baru dia yakin itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pernah bersabda tentang kejadian ini, kata Nabi, aku adalah anak yang terlahir dari 2 orang ayah yang akan disembelih, tapi digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi dari Ismail dan juga dari ayahnya Abdullah. Maka selamatlah beliau daripada nazar ayahnya, dan ketika itu ayahnya dinikahkan oleh seorang perempuan dari Bani Zahra, Aminah bintu Wahab Az-Zuhri. Dari Bani sesuai isyarat kiai yang pernah ditemui oleh kakeknya. Apa yang terjadi? Uniknya, ketika Abdullah ini setelah menikah sama Sayyidatuna Aminah, sebelum menikah ketemu sama 2 perempuan yang dikenal dengan kesolehannya. Yang pertama ini adalah saudara Waraqah bin Naufal, perempuan ini. Yang salah satu lagi adalah saudara daripada ulama ahlul kitab, Nasrani, tapi orang ahli kitab. Yang mereka para perempuan-perempuan yang paham tentang agama, paham tentang kitab-kitab terdahulu, paham tentang kitab-kitab nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika lewat di depan Abdullah, semuanya saling bisik-bisik, ganteng banget, indah banget, kasep pisan, cahaya banget. Mereka sampai ngomongin Abdullah nggak ada habis-habisnya. Tapi setelah Abdullah nikah sama Sayyidatuna Aminah, apa yang terjadi? Sayyidina Abdullah lewat lagi di depan 2 perempuan yang sama, tapi perempuan tadi nggak ngomongin sama sekali. Kemudian Abdullah kaget, dipanggil sama Abdullah, sama ayah Nabi,
wahai dua perempuan, kenapa engkau tidak lagi membicarakanku? Kenapa engkau tidak lagi mengucapkan hal-hal tentang diriku? Kata dua perempuan tadi, man anta? Ente sahaja. Katanya dia, anak Abdullah, aku adalah orang yang kemarin. Lah, bukan. Kamu bukan Abdullah katanya. Kemarin Abdullah nggak kayak gini katanya. Kok kamu beda? Katanya, kata dua perempuan tadi, aku mau bertanya, apa yang kau lakukan beberapa hari ini? Kata dia, tidak ada aku lakukan apa-apa kecuali aku menikah dengan salah satu perempuan dari Bani. Hah? Kami baru sadar, ternyata engkau telah meletakkan cahayamu itu kepada sosok perempuan yang akan mengandung di dalamnya seorang nabi yang agung. Dua perempuan tadi bilang. Kata dua perempuan tadi, wahai Abdullah, ketahuilah demi Allah, tidaklah kami berdua kemarin membicarakan tentangmu kecuali kami pengen menjadi bagian salah satu daripada ibu seorang nabi. Tapi Allah tidak menginginkan kami, maka Aminah akan menjadi seorang perempuan yang akan menjadi ibunya nabi yang teragung di alam semesta ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Syuf, inayat dari Allah, pertolongan dari Allah. Bagaimana mukjizat, bukan mukjizat, irhasat yang Allah tampakkan sebelum kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menikah dengan Sayyidatuna Aminah. Setelah beliau menikah, baru menjelang pernikahan beliau beberapa minggu atau dalam riwayat beberapa bulan, ketika itu Abdullah berpergian sebagai seorang pemuda yang ada di kota Mekah. Beliau harus berpergian menjual beberapa dagangan yang biasa menjadi adat istiadat kakek moyangnya. Maka beliau berangkatlah ke Palestina atau ke daerah Gaza lebih tepatnya. Ketika beliau berada di daerah Gaza, sampai di sana beliau selesai berdagang, beli barang-barang. Di dalam perjalanan pulang menuju kota Mekah, beliau transit di salah satu keluarga beliau. Banyak bibi-bibinya Abdullah di sana karena beliau daripada Bani Najjar, orang yang ada di daerah Abwa atau lebih kenal sekarang dikenal Madinah. Beliau sakit di situ, sakit 1 bulan. Dalam riwayat beliau meninggallah di daerah namanya Abwa, antara kota Mekah ke kota Madinah. Nah, saat itu subhanallah, Sayyidina Aminah nggak tahu kabar, nggak ada WA, nggak ada WhatsApp, nggak tahu kabar suaminya seperti apa. Tapi beliau merasa aneh. Apa yang beliau bikin Sayyidatuna Aminah aneh? Beliau sudah beberapa hari yang harusnya datang masa waktu haid, beliau nggak haid. Maka beliau bingung, ini ada gerangan apa saya nggak haid? Tapi di beliau nggak merasa hamil, beliau nggak merasa mengandung anak. Sampai beliau bingung dan lain sebagainya. Akhirnya beliau di malam-malam hari tertidur. Di dalam tidurnya beliau melihat sesosok orang, sesosok makhluk, yang makhluk itu berkata, ya Aminah, ihfadhi, jagalah, fa inna fi batnika nabiyyun azim. Karena di dalam perutmu akan datang nabi yang agung, dan kalau dia lahir, fa idza wada'ti, kalau engkau melahirkan dia, sammihi Muhammad, namakan Muhammad. Dan kalau dia lahir, doakan untuk dia dengan doa, u'idzuhu bi wahidil ahad min syarri kulli hasad. Doakan, lindungi dia dengan zat yang maha esa dari setiap orang yang hasud kepadanya. Dari mimpi itu Sayyidah Aminah baru sadar, ternyata beliau hamil. Hamil. Hamilnya berapa lama? Dalam riwayat 2 bulan. Karena tadi suaminya pergi sebulan dalam perjalanan ke Palestina, dan ternyata suaminya sakit 1 bulan. Berarti saat itu kandungannya 2 bulan. 2 bulan di kandungan, Sayyidah Aminah dapat kabar lewat mimpinya beliau sedang hamil. Beliau bahagia, senang, nunggu di jendela kacanya, menunggu rombongan dari Palestina datang. Dilihat ternyata rombongan udah mulai berdatangan. Ada berbagai macam onta masuk ke gerbang pintu Ka'bah, pintu Mekah, masuk satu persatu dari namanya gerbang kuda, daerah namanya kuda atau kida, masuk satu persatu, ditunggu sama Sayyidatuna Aminah. Dilihat suaminya kok nggak datang-datang, ditunggu kabarnya mana. Ternyata datang satu rombongan ke rumahnya dan mengabarkan, suamimu telah meninggal. Mana tuh? Baru pengantin baru, ditinggal suami, punya anak, suaminya meninggal. Allah. Sayyidina Aminah bersabar, beliau menerima apa yang telah ditakdirkan. Pada malam harinya beliau dapat kabar dalam mimpinya, ya Aminah la tahzani, jangan sedih, ketahuilah kuburan ayah yang telah ada di dalam kandungan perutmu akan menjadi tempat hijrah ini Nabi. Dapat kabar dari mimpinya, maka beliau tenang. Dan subhanallah, beberapa ulama ahli sirah sekarang atau ulama sejarah mengatakan, kuburan Rasulullah yang dahulunya bukan masjid, tapi gara-gara perluasan Masjid Nabawi sekarang berada dalam masjid, ternyata kuburan Abdullah pun ada di salah satu perluasan masjid. Artinya ini isyarat dari Allah, Allah akan menyatukan antara Nabi Muhammad dengan ayah.
khabar hada, Masya Allah. Inilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Dan ketika mulai datang hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi keajaiban yang sangat banyak. Mungkin kita hanya dengar selama ini tentang cahaya yang dilihat oleh Aminah, tapi akan ada cerita-cerita yang lebih banyak, lebih bagus, lebih sangat luar biasa, menggugah kita punya iman, menggugah rasa rindu kita kepada Nabi. Insya Allah kita akan ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Tapi daripada apa yang diceritakan tadi, faedahnya itulah pertolongan Allah. Itulah bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan hamba-hambanya, menjaga betul-betul nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita pun orang yang saat ini mendengar ceritanya atau bagian dari umat Nabi, mudah-mudahan kita memiliki hubungan yang kuat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita tahu tadi yang namanya metode Allah atau hidayah Allah atau petunjuk Allah, itu ketika Allah turunkan pasti Allah beri contoh orang untuk melaksanakan yang terlebih dahulu, maka kita faham Nabi Muhammad adalah cahaya Allah, Nabi Muhammad adalah hidayah Allah. Di dalam diri Nabi Muhammad adalah kemuliaan Allah. Di dalam diri Nabi Muhammad adalah hal-hal yang kalau kita ikuti, kita punya hubungan dengan beliau, kita akan mendapatkan petunjuk Allah, kebaikan dari Allah, rahasia dari Allah, nurnya Allah. Allah akrim Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, muliakan kami selalu memiliki hubungan dengan Rasulullah. Muliakan kami bisa selalu memiliki hubungan dengan baginda Nabi Muhammad. Ikatkan hati kami dengan hati baginda Nabi Muhammad. Dan kami saat ini meyakini lebih kuat, tidak ada orang-orang yang ketika mengajak kami kepada satu perkara, ingin mengatasnamakan kebahagiaan, mengajak kami untuk melakukan satu perkara, kenikmatan, ketenangan di dalamnya, kami tidak akan percaya kalau itu bukan sumber dari Nabi Muhammad SAW. Kuatkan kami sebagai anak muda, hanya ingin mengamalkan dan meraih ketenangan melalui sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan melalui metode-metode cara baginda Nabi Muhammad. Lindungi kami sebagai anak muda, sebagaimana Engkau lindungi Nabi Muhammad daripada membuka aurat kakeknya enggan untuk membuka aurat, maka ya Allah lindungi kami sebagai anak pemuda daripada mengumbar aurat, daripada mengumbar-ngumbar aurat, daripada melihat aurat, baik aurat yang ada dalam handphone atau di luar handphone. Muliakan mata kami menjaga untuk melihat aurat. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa anhum alih, wa wafiqna Allahumma lil khair wa anhum alih. Allahumma arzuqna kamal al-ittiba bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam, warzuqna kamal al-mahabbah, warzuqna kamal al-ittiba, warzuqna kamal al-mutaba'ah bi rahmatika wa judika ya akramul akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah.